Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kavana Irfandita Saputra dengan NIM 167. Di sini izinkan saya mempresentasikan tugas ekonomi kreatif, yang tugasnya yaitu mencakup pengertian dari ekonomi kreatif, ciri-ciri dan jenis ekonomi kreatif, kasus, dan juga kesimpulan dari kasus. Oke, mengenai pengertian ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Kemudian definisi menurut para ahli, menurut Institute for Development Economy and Finance, ekonomi kreatif diartikan sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual tanpa berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual. Kemudian menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Kemudian ciri-ciri dan jenis. Ciri-ciri ekonomi kreatif yaitu memiliki kreasi intelektual, mudah diganti, distribusi secara tidak langsung dan langsung, memerlukan kerjasama, berbasis pada ide, tidak memiliki batasan. Kemudian jenisnya yaitu periklanan, kerajinan, pasar seni, arsitektur, desain, mode, film, video dan fotografi, game interaktif, industri musik, seni drama, penerbitan dan percetakan, aplikasi, penyiaran radio dan televisi, penelitian dan pengembangan. Untuk kasusnya saya mengambil dari kasus COVID-19 dari Survei Bank Pembangunan Asia ADB pada 2020 diketahui 48,6% usaha mikro kecil dan menengah terpaksa menutup sementara usaha mereka akibat pandemi. Jumlah UMKM yang tumbang ini dikhawatirkan bertambah dengan krisis COVID-19 yang kembali meningkat. Meski gelontoran stimulus pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional untuk membangkitkan UMKM juga semakin kencang. Pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas UMKM menempuh berbagai cara untuk bertahan melalui efisiensi, mengurangi tenaga kerja, inovasi produk, kolaborasi bisnis hingga mencari pasar baru. Pemanfaatan teknologi digital melalui digitalisasi yang mengurangi kontak langsung manusia dalam pemasaran produk banyak menyelamatkan pelaku ekonomi kreatif. Namun jangkauannya masih terbatas. Data Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga akhir 2020 menunjukkan 11,7 juta UMKM berjualan secara daring. Ini impresif, terjadi masih kecil dibandingkan total UMKM di Indonesia yang berjumlah 59,2 juta. Kemudian kesimpulan dari kasus, usaha kita bisa kapan saja terancam bangkrut kecuali kita memiliki ide-ide yang kreatif, atau bisa juga disebut dengan ekonomi kreatif karena dengan ekonomi kreatif kita bisa menemukan inovasi baru sehingga produk kita tidak akan hilang atau punah seiring zaman atau ketatnya persaingan. Kemudian berdasarkan kasus tersebut perlu kita akui bahwa daya saing ekonomi kreatif Indonesia masih lemah dibandingkan dengan ASEAN lain. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam transfer teknologi dan kreativitas membuat pertumbuhan sektor ini juga belum sepesat seperti yang diharapkan dan sumbangannya pada PDB stagnan di sekitar 7% dalam satu dekade terakhir. Sekian, terima kasih.